Kita akan belajar tentang pengkajian pola tidur dan istirahat. Konsep dasar dari istirahat dan tidur. Pertama, istirahat merupakan keadaan yang tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Istirahat juga tidak selalu berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Aktivitas ringan seperti berjalan-jalan di taman juga dapat dianggap sebagai bentuk istirahat. Tidur merupakan status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur ditandai dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Tidur juga dapat membantu memulihkan kondisi fisik setelah beraktivitas seharian, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kemampuan dan konsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Fungsi tidur itu sendiri, yang pertama, memperbaiki kondisi fisiologis dan psikologis. Yang kedua, mendukung proses belajar, memori, dan adaptasi. Yang ketiga, menghasilkan hormon pertumbuhan untuk perbaikan sel. Yang keempat, menghemat dan menyediakan energi bagi tubuh. Fisiologis tidur itu sendiri memiliki sistem aktivasi retikuler. Jadi pada saat aktivitas tidur itu juga diatur dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak seperti Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Region atau BSR. Pada RAS itu sendiri di bagian atas pada batang otak, dia itu memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberikan stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba serta emosi dan proses berpikir. Pada RAS ini juga mengatur ritme pada tidur yang cepat dan yang lambat, serta membantu koordinasi antara terjaga dan tidur. Pada kondisi ini juga RAS bisa melepaskan katekolamin. RAS ini juga mengatur tonus otot selama berbagai tahapan tidur, terutama berkontribusi pada kurangnya tonus otot yang terlihat selama tidur REM, sehingga mencegah gerakan anggota tubuh selama mimpi. Kemudian tugasnya BSR itu sendiri melepaskan serum serotonin pada saat tidur. Fisiologi tidur tentang homeostatis tidur dan bangun. Akumulasi adenosin pada otak ini terutama di basal forebrain menyebabkan adanya rasa ngantuk. Jadi ketika semakin lama seseorang terjaga, semakin banyak adenosin yang menumpuk sehingga menyebabkan kebutuhan tidur yang meningkat. Fisiologi tidur ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian ini mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk terjaga, suhu inti, metabolisme, dan pelepasan hormon. Ritme ini juga mengatur waktunya tidur sehingga ketika seseorang merasa mengantuk di malam hari dan menciptakan kecenderungan untuk bangun di pagi hari tanpa alarm. Saat tidur, tubuh memecah adenosin dan melepaskan hormon melatonin. Melatonin ini memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk bersiap tidur dan menciptakan rasa ngantuk. Hormon kortisol dilepaskan pada dini hari dan secara alami mempersiapkan tubuh untuk bangun. Tahapan tidur. Tidur merupakan proses fisiologis kompleks yang terdiri dari dua fase utama. Yang pertama non-rapid eye movement atau NREM, yang kedua rapid eye movement atau REM. State non-rapid eye movement atau NREM, tahap pertama, ini merupakan tahapan tidur yang paling ringan. Tahapan berlangsung selama beberapa menit dan terjadinya penurunan aktivitas fisiologis diawali dengan bertahapnya penurunan tanda-tanda vital dan metabolisme. Adanya rangsangan sensorik seperti suara dapat membangunkan seseorang dengan mudah. Setelah terbangun, orang tersebut seolah-olah baru bermimpi. Tahap 2, periode tidur nyenyak. Seseorang akan semakin rileks namun masih mudah terjaga.
Tahapan ini berlangsung selama 10-20 menit. Fungsi tubuh terus melambat. Tahap 3, mengawali tahap awal tidur nyenyak. Seseorang akan sulit dibangunkan dan sulit digerakkan. Otot akan menjadi lebih rileks, tanda-tanda vital akan mengalami penurunan tetapi teratur. Tahapan ini berlangsung selama 15-30 menit. Tahap 4, tahap terdalam dari tidur. Seseorang akan sulit dibangunkan. Jika sudah tertidur, seseorang akan menghabiskan sebagian besar dari malam dari tahapan ini. Tanda-tanda vital secara signifikan lebih rendah daripada jam bangunnya. Tahap berlangsung sekitar 15-30 menit. Tidur sambil berjalan dan enoresis terjadi pada tahap ini. Rapid Eye Movement atau REM, seseorang akan mengalami mimpi yang berwarna dan nyata muncul. Tahap ini biasanya muncul setelah 90 menit setelah tidur dimulai. Biasanya tahapan ini ditandai dengan respon otonom seperti gerakan mata cepat, denyut jantung dan pernapasan berfluktuasi serta peningkatan darah yang berfluktuasi. Kehilangan ketegangan massa otot, sekresi lambung meningkat, sangat sulit dibangunkan. Durasi tidur REM meningkat dengan setiap siklus dan rata-rata 20 menit. Faktor yang mempengaruhi tidur. Dari segi usia, pada bayi tidurnya lebih banyak 14-17 jam per hari. Sedangkan lansia mengalami penurunan durasi tidur dalam dan peningkatan waktu terjaga di malam hari. Pada lansia, produksi melatonin menurun menyebabkan gangguan tidur lebih sering. Gaya hidup. Aktivitas fisik sebelum tidur dapat meningkatkan suhu tubuh dan menunda tidur. Kebiasaan makan misalnya konsumsi kafein, alkohol atau makanan berat sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur. Lingkungan, cahaya, paparan cahaya biru dari layar HP, laptop menekan produksi melatonin dan menghambat tidur. Suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu tidur. Kebisingan, suara yang konstan atau tiba-tiba dapat mengganggu tahap tidur dalam. Faktor yang mempengaruhi tidur, stres psikologis. Kecemasan dan depresi meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis, menyebabkan kesulitan tidur. Orang dengan gangguan kecemasan sering mengalami hiperaktivitas di korteks prefrontal, membuat mereka sulit mematikan pikiran saat tidur. Obat-obatan, stimulan misalnya kafein, nikotin, menghambat adenosin dan menunda tidur. Obat penenang misalnya benzodiazepin dapat meningkatkan tidur NREM tetapi mengurangi tidur REM. Gangguan tidur, insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk memulai, mempertahankan, atau mendapatkan tidur yang berkualitas. Insomnia dapat bersifat akut, berlangsung singkat biasanya karena stres atau perubahan lingkungan, atau terjadi karena kronis, setidaknya 3 kali seminggu selama 3 bulan atau lebih. Penyebab, stres dan kecemasan, gangguan mental seperti depresi, konsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur. Pola tidur yang tidak teratur, penyakit kronis misalnya nyeri atau gangguan pernapasan, dampak kelelahan di siang hari, gangguan konsentrasi dan daya ingat, risiko tinggi mengalami gangguan kardiovaskuler, penanganan perubahan gaya hidup atau hygiene tidur, terapi perilaku kognitif untuk insomnia CBT-1, obat tidur jika diperlukan namun tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, sindrom apnea pusat tidur. Gangguan ini terjadi ketika pernapasan seseorang terhenti secara berkala selama tidur, menyebabkan sering terbangun di malam hari. Ada 3 jenis apnea tidur. Yang pertama, obstructive sleep apnea atau OSA, penyumbatan jalan napas akibat relaksasi atau tenggorokan. Central sleep apnea atau CSA, otak gagal mengirim sinyal ke otot yang mengontrol pernapasan. Mixed sleep apnea, kombinasi dari OSA dan CSA. Penyebab,
obesitas terutama pada osa, struktur anatomi leher atau tenggorokan yang sempit, gangguan neurologis terutama pada CSA. Dampaknya, kelelahan ekstrim di siang hari, resiko hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Sering terbangun dengan sensasi tersedak atau sesak napas. Penanganan, Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP, penurunan berat badan dan perubahan gaya hidup, operasi jika ada kelainan anatomi. Narkolepsi, gangguan neurologis kronis yang menyebabkan kantuk berlebihan di siang hari dan serangan tidur mendadak. Penyebab, kekurangan hipokretin atau neurotransmitter yang mengatur siklus tidur bangun, faktor genetik dan autoimun. Gejala, serangan tidur tiba-tiba, katapleksi atau kehilangan tonus otot mendadak yang dipicu oleh emosi. Halusinasi saat tidur atau bangun. Sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Dampak, resiko kecelakaan akibat serangan tidur mendadak. Gangguan aktivitas sehari-hari. Penanganan, obat stimulan misalnya modafinil, pengaturan jadwal tidur dan tidur siang terjadwal. Deviasi tidur, kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan tidur secara terus-menerus atau akut. Penyebab, pekerjaan shift malam, stres kronis, kebiasaan begadang, gangguan medis yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dampak, gangguan kognitif dan daya ingat, resiko tinggi terhadap obesitas, diabetes, dan hipertensi, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penanganan, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari paparan layar sebelum tidur, mengatur lingkungan tidur yang nyaman. Parasomnia, kelompok gangguan tidur yang dapat melibatkan perilaku abnormal selama tidur, seperti berjalan saat tidur atau mimpi buruk ekstrim. Jenis parasomnia, somnambulisme atau sleepwalking, berjalan saat tidur tanpa kesadaran. Night terrors, bangun tiba-tiba dengan ketakutan yang intens sering disertai dengan teriakan atau gerakan kasar. Bruxism, menggeretakkan gigi saat tidur. Enuresis nokturnal, mengompol pada anak-anak atau orang dewasa. Dampak, cedera akibat berjalan atau melakukan aktivitas berbahaya saat tidur. Gangguan tidur bagi anggota keluarga. Penanganan, menciptakan lingkungan tidur yang aman. Terapi perilaku atau relaksasi, penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Hipersomnia, kondisi di mana seseorang mengalami kantuk berlebih di siang hari meskipun tidur cukup di malam hari. Penyebab, gangguan syaraf, efek samping obat-obatan, depresi atau gangguan mood. Dampak, sulit menjalankan aktivitas sehari-hari. Risiko kecelakaan akibat kantuk ekstrim. Penanganan, penggunaan obat stimulan jika diperlukan, penyesuaian jadwal tidur. Parasomnia, kelompok gangguan tidur yang melibatkan perilaku abnormal selama tidur seperti berjalan saat tidur atau mimpi buruk yang ekstrim. Jenis parasomnia seperti somnambulisme atau sleepwalking, berjalan saat tidur tanpa kesadaran. Night terrors, bangun tiba-tiba dengan ketakutan yang intens sering disertai dengan teriakan atau gerakan kasar. Bruxism, menggeretakkan gigi saat tidur. Enuresis nokturnal, mengompol pada anak-anak atau orang dewasa. Dampaknya apa saja? Cedera akibat berjalan atau melakukan aktivitas berbahaya saat tidur. Gangguan tidur bagi anggota keluarga lainnya. Penanganannya bagaimana? Menciptakan lingkungan tidur yang aman, terapi perilaku atau relaksasi, penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Restless leg syndrome atau RLS, sindrom kaki gelisah. Dorongan tak tertahankan untuk menggerakkan kaki biasanya terjadi saat sedang istirahat atau tidur. Penyebab, defisiensi zat besi, faktor genetik, penyakit ginjal kronis atau diabetes. Dampak, gangguan tidur, kelelahan di siang hari. Penanganan, suplemen zat besi jika kekurangan, latihan dan teknik relaksasi. Penggunaan obat-obatan seperti dopamin agonis.
Dampak gangguan tidur, gangguan kognitif dan fungsi otak. Kurang tidur dapat mengganggu berbagai fungsi kognitif termasuk penurunan memori jangka pendek dan jangka panjang. Kurang tidur mengganggu proses konsolidasi memori yang terjadi selama fase tidur REM. Kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur menurunkan aktivitas di korteks prefrontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan fokus. Peningkatan risiko demensia dan Alzheimer. Tidur yang buruk mengganggu pembersihan beta amiloid, protein yang berkontribusi pada penyakit Alzheimer. Gangguan imun dan peningkatan risiko infeksi. Tidur yang cukup sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh. Kurang tidur menyebabkan penurunan produksi sitokin imun. Sitokin adalah protein yang membantu melawan infeksi dan peradangan. Peningkatan risiko infeksi virus dan bakteri. Studi menunjukkan bahwa individu yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi terkena flu dibandingkan mereka yang tidur lebih dari 7 jam. Selanjutnya, gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan burnout. Kurang tidur berdampak langsung pada kesehatan mental menyebabkan peningkatan resiko depresi dan kecemasan. Kurang tidur mengganggu regulasi serotonin dan dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam kesejahteraan emosional, mudah marah dan gangguan mood. Kurang tidur meningkatkan aktivitas amigdala, bagian otak yang mengontrol emosi negatif. Burnout dan stres kronis. Gangguan tidur yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan emosional dan stres kronis yang sering ditemukan pada tenaga kesehatan dan pekerjaan dengan tuntutan yang tinggi. Dampak gangguan tidur. Resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, aritmia, dan stroke. Kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung melalui berbagai mekanisme. Disregulasi sistem saraf otonom, aktivitas sistem saraf simpatiknya menjadi meningkat, menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Peningkatan kadar kortisol dan inflamasi. Kortisol yang tinggi akibat kurang tidur meningkatkan risiko aterosklerosis dan gangguan pembuluh darah. Gangguan irama jantung atau aritmia. Studi menunjukkan bahwa individu dengan sleep apnea memiliki risiko lebih tinggi mengalami fibrilasi atrium dan gagal jantung. Gangguan metabolik, diabetes tipe 2 dan obesitas. Kurang tidur berdampak pada metabolisme dan meningkatkan risiko obesitas serta diabetes tipe 2 melalui berbagai mekanisme. Gangguan regulasi hormon leptin dan ghrelin. Leptin adalah hormon yang mengontrol rasa kenyang sehingga menjadi menurun, sedangkan ghrelin, hormon yang meningkatkan nafsu makan sehingga menjadi meningkat, menyebabkan peningkatan asup makanan. Resistensi insulin. Kurang tidur menyebabkan penurunan sensitivitas insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Peningkatan konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Individu yang kurang tidur cenderung memilih makanan yang tinggi kalori yang meningkatkan risiko obesitas. Pengkajian kebutuhan istirahat dan tidur. Riwayat tidur, pola tidur pasien saat dikaji, jam tidur dan bangun, durasi tidur dan kualitas tidur. Adanya kebiasaan sebelum tidur, rutinitas atau ritual yang dilakukan sebelum tidur. Adanya gangguan tidur yang dialami seperti insomnia, sering terbangun atau mimpi buruk. Adanya penggunaan obat tidur atau substansi lain yang dapat mempengaruhi tidur seperti penggunaan kafein, alkohol, atau obat-obatan tertentu. Lingkungan tidur, kondisi kamar, kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kenyamanan tempat tidur. Faktor lingkungan lain yang dapat mengganggu tidur seperti keberadaan alat elektronik atau gangguan eksternal lainnya. Selanjutnya, untuk faktor psikologis, adanya kondisi stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya yang dapat mempengaruhi tidur. Gangguan psikologis dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Kebiasaan sehari-hari, aktivitas fisik, tingkat aktivitas dan waktu berolahraga. Konsumsi kafein, alkohol atau nikotin, terutama menjelang waktu tidur. Substansi ini dapat mempengaruhi kualitas tidur. Kita kaji gejala klinis.
adanya tanda-tanda depresi tidur seperti kelelahan, mudah marah, kesulitan konsentrasi, atau perubahan mood. Serta dilakukan pemeriksaan fisik seperti observasi tanda-tanda fisik yang mungkin terkait dengan gangguan tidur, seperti lingkaran hitam di bawah mata atau penurunan respon. Berikut adalah reference yang bisa kalian pelajarin dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat Anda belajar.